Halo teman-teman semua, selamat datang di live interaction Capoeira Brasil ITB. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya adalah Anita, dan nama Capoeira saya adalah Yaya. Saya dari kelas Capoeira Brasil ITB, dan saya sudah bercapoeira dari tahun 2018, jadi kalau dihitung-hitung sudah mau 3 tahun nih. Nah, di sebelah saya ini ada tamu yang sangat spesial juga, yaitu adalah pelatih kami, Profesor Kualinya, atau dikenal dengan Bang Rebel. Kalau Bang Capoeira baik, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin kan ini kan kita sedang di ruangan nih teman-teman. Dan kita kondisinya juga sedang mau bicara ya. Jadi untuk mempermudahkan kita melepas masker dulu nih. Cuman tenang aja karena di sini sudah steril dan orang-orang juga cuma beberapa, jadi bakal aman. Itu pas dulu aja ya Bang, masih Bang. Oke. Kita aja. Nah, jadi kan jadi kelihatan wajah-wajah segar ya Bang. Lebih enak. Senyum-senyum ya. Oke, lanjut dulu nih Bang. Mungkin sebelum saya ngomongin tentang capoeira nih Bang. Kayak bisa kita dulu deh Bang Rebel. Kan Abang nih sudah jadi pelatih capoeira tuh dari awal dari capoeira itu sendiri Bang. Berarti tuh Abang udah bercapoeira berapa lama nih Bang? Sebetulnya saya bercapoeira dari sebelum ITB berdiri. Wah, sebelum itu berdiri berarti Bang? Jadi saya mulai dari 2003. 2003. Jadi sekarang jalan ke 18 tahun. Wow, itu sudah lulus SMA harusnya tuh Bang. Betul. Lagi sekolah. Iya betul Bang. Udah mau kuliah. Iya, udah mau kuliah, lagi pada kuliah. Mungkin teman-teman ada juga yang melakukan mereka. Iya benar. Seusia yang nonton kayaknya. Iya, kayak justru itu Bang, karena mereka angkatan yang baru masuk kan. Betul. Gitu, berarti sudah 18 tahun bercapoeira. Saya berarti baru sepersekian kecil lah. Gitu. Masih proses perjalanan ya. Jadi mungkin saya masih bayi lah teman-teman ya. Iya betul. Oke, nah tadi kan teman-teman sudah mendengarkan nih bahasan mengenai capoeira dan tentang capoeira Brasil ITB dari teman saya sebelumnya yaitu dan Ando. Nah di sini kita juga bakal bahas juga ya Bang mengenai capoeira juga. Tapi yang dibahas di sini bakal lebih banyak lagi yaitu mungkin teman-teman belum tahu nih apa aja sih yang ada di capoeira itu, atau mungkin yang pernah lihat di film-film atau mungkin di game Tekken seperti Kangen yang di Gordo. YouTube juga banyak atau di Instagram dan klip musik juga ada. Iya banyak banget Iklan juga ada. Iklan juga ada. Nah, mobil juga. Oh iya benar juga. Sampo ada. Sampo ada. Semua ada. Sebenarnya banyak teman-teman capoeira itu. Teman-teman tahu nggak nih kalau itu capoeira? Nah itu dia kan pertanyaannya. Nah supaya teman-teman tahu nih kita bakal nunjukin nih capoeira itu apa gitu. Langsung saja nih Bang bahas soal asal capoeira sendiri. Mungkin kalau orang-orang lihatnya capoeira ini hanya bela diri saja ya Bang. Padahal sebenarnya itu capoeira punya aspek lainnya yaitu seperti musik, terus juga tarian juga, ada akrobatiknya, bahkan juga kita mempelajari filosofinya. Nah, tapi kalau sama bela dirinya nih, kalau teman-teman lihat di video mungkin kebanyakan orang tuh lompat-lompat 10 ya Bang, kayak gerakan akrobatik gitu. Nah, sebenarnya gerakan serangan dan gerakan capoeira itu seperti apa gitu Bang? Oke. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena kebetulan sekarang kan masih pandemi ya. Jadi kami dari tim tidak bisa full tim. Karena kebetulan member sebagian sedang ada di rumah masing-masing, jadi kesulitan untuk datang ke Bandung. Dan saat ini member lagi nonton juga. Support. Jadi mungkin kalau misalkan kawan-kawan lihatnya jumlah sedikit, itu dikarenakan pandemi yang bikin tim tidak bisa. Ya, betul. Jadi mohon pengertian. Balik lagi ke masalah capoeira ya. Jadi sebetulnya capoeira ini kalau dibilang bela diri betul, dibilang tarian juga betul, dibilang akrobatik juga betul. Tapi kalau hanya itu aja itu salah. Capoeira itu sebuah budaya. Di dalamnya itu mix campuran antara bela diri, tarian, kemudian musik, sejarah, banyak aspek. Jadi kalau yang kawan-kawan lihat di YouTube ada yang akrobatik, itu bagian akrobatik yang kawan-kawan tonton. Jadi apa yang disodorkan di media itu mungkin beberapa aspek yang ditonjolkan. Hanya aspek kecil sebagian saja. Atau ada yang mungkin lihat di iklan atau di perform apa, itu biasanya hanya untuk kepentingan marketing, kepentingan video. Kalau beneran pengen belajar capoeira harus benar-benar masuk ke dalam kelasnya dan lihat perjalanan. Banyak banget. Makanya 18 tahun nggak tamat-tamat ini. Masih akan 18 tahun lagi mungkin lebih. Apalagi saya betul dikatakan Bang, masih banyak yang belajar lagi. Tapi seru, semua menyenangkan. Dijamin. Betul Bang. Oke, nah itu berarti soal capoeiranya nih Bang. Kalau kita langsung nih, bentuknya itu seperti apa nih Bang? Bentuk dari gerakan capoeira ini kan, mungkin teman-teman kan bingung nih, capoeira itu yang mana, capoeira itu yang mana gitu. Baik. Oke, kita langsung aja kali ya Bang, tunjukkan mengenai gerakan capoeira. Jadi begini, untuk awal harus dipahami bahwa capoeira ini sifatnya tidak universal ya.
kalau mungkin beberapa bela diri konvensional atau bela diri lainnya itu bentuknya seragam, seluruh dunia sama, termasuk sabuknya, termasuk seragamnya sama biasa. Tapi kalau capoeira beda, beda sekolah, beda grup itu berbeda. Oh, tergantung guru juga. Iya betul, berbeda lambangnya, berbeda sabuknya, warna juga berbeda. Ada sebagian di kiri, ada sebagian di kanan. Posisi pun juga berubah. Posisi berbeda, cara nalinya nali di ujung sini juga berbeda. Sangat tergantung dari grup mana dia berasal dan membawa sejarah apa di balik gitu loh. Jadi ini perlu dipahami. Jadi supaya kalau misalkan kawan-kawan ada yang pernah ikutan capoeira dulu, kemudian melihat kami berbeda, itu karena perbedaan grup. Tapi kalau yang satu lambang itu biasanya sama. Dan tapi itu masih tergantung juga ya, Pak? Masih sangat tergantung dari keturunan siapa dia. Oh iya, betul. Ini agak-agak kompleks. Kalau didengar ya, kalau dijalanin enggak kok. Karena mungkin kun-kun juga capoeira kan terus beradaptasi ya, Pak? Betul. Beradaptasi dengan berbagai keadaan. Nah, itu. Jadi berawal dan pemahaman itu dulu, kita akan mulai masuk ke dalam pergerakan. Oke, siap kalau gitu, Bang. Jadi sama halnya seperti bela diri lainnya, capoeira juga punya beberapa aspek seperti tendangan, hindaran, kemudian perpindahan, kemudian akrobatiknya, kemudian ada menipu, kemudian ada menyamarkan, wah banyak lah. Banyak banget. Gitu ya. Mungkin diawali dari yang simpel dulu. Dan ini saya akan dibantu oleh sama Ado, sama Babu ya, dan Ipe. Sama Rabu. Silakan. Ya. Oke. Kebetulan yang bisa ada di sini hanya kami berempat, dan semoga bisa memberikan gambaran yang baik tentang capoeira ya. Oke. Kita ke aspek gerak dulu. Oke, mungkin bisa Ipe dulu. Silakan Ipe. Nah, capoeira sendiri punya kuda-kuda statis dan dinamis. Nah, kuda-kuda statisnya itu namanya cadera atau beberapa grup manggilnya bass atau bass. Ya, seperti ini bentuk. Nah, ini cadera. Cadera ini artinya kursi. Jadi ini kuda-kuda. Ya, mungkin berbeda dengan bela diri lain. Ya, itulah kenapa capoeira itu unik. Gitu ya, ini cadera. Mungkin tapak samping. Nah, seperti itu. Tujuan cadera ini untuk guard, untuk menjaga. Ini menjaga. Gini ya, seperti ini. Dan nanti untuk detailnya join kelas. Nah, itu. Oke, thank you. Ini cadera ya, cadera ini untuk basic. Statis. Nah, sekarang bambu. Oke. Ini yang dinamisnya, namanya jingga. Mungkin orang sering ngelihat, ini kok kayak nari gitu. Iya. Nari atau bukan gitu. Ya dia nari juga sebenarnya. Tapi kuda-kuda bela diri juga. Jadi tergantung dari kawan-kawan sudut pandangnya ke arah mana. Gitu, ya. Ini jingga, artinya swing atau ayo. Silakan. Nah, seperti itu. Nah, coba arah samping. Nah, seperti ini. Oke, good. Thank you. Nah, good. Pasti kalau udah lihat itu pasti, oh ini godo ya. Ini bambu godo nih. Jadi itu bela diri capoeira itu hasil dari situ sebetulnya. Tapi itu pun tergantung dari grupnya. Ada yang beneran begini, ada yang santai. Beda-beda. Tergantung Ya, guru dan makalah. benar. Dan mungkin kawan-kawan ada yang bertanya, itu apa gunanya? Apa kalau berantem harus begini ya? Nah, gini. Jadi kalau di capoeira sendiri, pertarungan itu konsep. Ada pertarungan di jalanan, street life, gitu ya. Kemudian ada juga yang pertarungan kompetisi, kemudian ada pertarungan ala capoeira. Itu akan berbeda. Jadi kalau pertarungan kompetisi, kita kan nyari poin ya. Kalau nyari poin kan ada batasan khusus. Kemana, berapa nilainya. Peraturan-peraturannya. Kemudian kalau di jalan, yang beneran pertarungan di kehidupan biasa, yang penting selamat ya. Betul, yang penting itu. Yang ngapain begini ya. Selamat dari semua keadaan. Bisa juga lari. Oh iya benar. Ya karena capoeira tidak harus selalu bertarung, tapi lebih ke konsep. Kemudian kalau ala capoeiranya, nah ada aturan khusus, gitu. Harus begini, harus begitu. Jadi ya coba pahami sedikit aja dulu. Karena kalau saya jelasin terlalu panjang malah pusing nanti ya. Benar ya. Pusing. Nah sekarang apakah ini hanya bisa dilakukan laki-laki? Oh tidak. Perempuan pun bisa. Yang berhijab pun bisa. Anita akan cadera dan berjingga ya. Silakan. Silakan.
ke samping. Nah, oke, thank you. Nah, seperti itu bersinggah ya? Bersinggah, betul Pak. Kayak gampang, tapi boleh dicoba deh. Mungkin yang lagi di rumah, lagi di kamar, cobain deh. Begini apa begini? Biasanya sih Biasanya agak macam. Betul. Tapi kayaknya bisa ya. Bisa ini sama jadi olahraganya tuh enak gitu Bang. Iya. Jadi kayak jogging, cuma ini diam di tempat. Benar. Diam di tempat, tapi rasa berjalan. Rasa berjalan, betul. Oke, jadi itu kadera dan jingga. Sekarang kita ke tendangan. Tendangan yang paling mudah dilakukan sepertinya ya. Ya, semoga mudah sih. Semoga Bang. Semoga mudah ya. Oke, kita balik lagi ke IP, silakan. Nah, ini tendangan namanya Meluaje Frenchi ya. Dan mungkin namanya aneh, tapi kan capoeira ini dari Brazil ya. Iya. Pakai bahasa Portugis. Jadi nggak bisa pakai nama bahasa Indonesia, susah. Beda. Kalau diterjemahkan jadi aneh. Iya, betul. Ya, ini Meluaje Frenchi. Silakan. Kita coba dengan jingga. Oh ya, sama jingga. Silakan. Nah, seperti itu. Bagus. Coba arah samping. Arah samping. Tuh. Bagus. Nah, sip. Sekali lagi. Nah, sip. Bagus. Simpel tenangannya ya. Hanya seperti ini, seperti mudah. Ya, memang kabur itu kalau dilihat kayak gampang sih. Tapi kalau dikerjain, gampang banget. Tenangnya mungkin beberapa yang itu nggak berbahaya Bang. Nah, jadi begini, kalau zaman dulu ya, ketika nendang, zaman dulu, di sini itu dijepit pisau. Jadi kebayang ketika nendang begini, ditusukin ke muka, ke leher. Jadi terkadang apa yang kita lihat itu sebetulnya tidak seperti yang benar-benar dilihat. Ada sesuatu di belakang. Masih banyak lebih dalam lagi gitu. Benar. Cuman karena sekarang kayaknya jangankan nendang pakai pisau ya, bahwa pisaunya aja di kaki udah ditangkap ya. Iya, betul. Jadi nggak boleh, udah nggak relevan lagi. Kita kemas dengan cara yang relevan dengan kehidupan sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke hindaran. Hindaran tuh kalau di kabur itu esquiva atau escape, kabur ya, menghindar. Oke, sama bambu. Ini esquiva lateral ya, esquiva lateral. Silakan, esquiva lateral. Nah, begitu. Lagi ke arah sana. Nah, sekarang ke arah samping. Nah, begitu. Lagi. Nah, seperti itu. Good, thank you. Good. Gampang kan ya? Tinggal begini. Tinggal turun. Ya, tapi kalau lagi ditendang itu biasanya panik. Panik banget. Pasti orang larinya kayak di itu hal normal. Jadi kalau di capoeira harus sudah siap kalau kelihatan anak bukan nanti. Gitu ya. Sudah nggak sempat menjaga muka lagi Bang. Karena kalau dijaga terus kepalanya terkena malahan Bang. Sekarang kita coba gimana sih kalau kedua hal itu ditemukan, dipertemukan. Satu nendang, satu menghindar. Belajar dari konsep sederhana ini. Satu nyerang, satu menghindar. Jadi kalau satu ngomong, satu dengar. Kalau dua-duanya ngomong ya nggak nyampe. Dua-duanya nggak ngomong ya. Iya juga. Ya, kita lihat ya di sini IP akan nendang, bambu di sini biar serong ya, kan tempat terbatas. Kamu nggak perlu jingga, pakai aja. Nanti Meluaje Frenchi, kamu esquiva lateral. Silakan. Nah, gitu. IP boleh pakai jingga. Ya, good. Nah, bagus. Coba kejar mukanya ya. Kamu lidahnya harus ke bawah. Nah, gitu. Sekali lagi. Good. Nah, oke, thank you. Good. Kayak gitu ya. Jadi, simple. Kenapa menghindarnya ke arah sana? Itu harus searah dengan tendangan. Jadi, seperti misalkan dari sini nih. Kalau dipukul dari sini, yang menghindarnya ke arah sana. Nah, jangan sampai kebalikan. Wah, simple. Nah, itu drill yang mudah ya untuk dilakukan. Gitu ya. Sekarang simple, tapi sebenarnya tuh lumayan deg-degan juga Bang kalau dicoba. Simple kalau dilihat sih. Ya kalau dilihat betul Bang. Karena biasanya nih kenyataannya ketika di kelas ketika melakukan kebanyakan orang itu ditendang kemana, yang penting menghindar terus tabrakan. Itu saya juga kayak gitu Bang, pernah Bang. Jadi kalau kawan-kawan lihat di YouTube dan di mana-mana ngeliat capoeira kok nendangnya nggak kena sih. Sebenarnya itu bukan nggak kena ya,
Iya, bukan sengaja nggak kena atau oh ini koreo sih, kalau koreo biasanya perform ya. Iya. Kalau ini bukan nggak kena tapi memang sudah terbiasa gitu, jadi sudah terbiasa berkelit. Iya betul, sudah harus bisa menghindar Sudah ya Bang. terbiasa gitu, diserang gitu. Karena kalau tidak bahaya kepalanya Bang. Karena sekali kena langsung pingsan nanti kan berbahaya ya. Bahaya. Jadi terbiasa. Jadi begitu ya. Oke, sekarang perempuan bisa nggak sih? Bisa Bisa. ya. Bisa dong. Sekarang kita ke tendangan lagi ya. Tadi main wajib lagi, sekarang tendangan basic lagi. Namanya kishada. Silakan. Kishada. Oke, tinggal Bang. Ya. Arah samping coba. Biar kelihatan. Nah. Bagus. Nah, good, thank you. Keren. Nah, itu kishada ya. Kalau ditanya targetnya kemana, ke paha, ke muka. Kishada artinya juga arahan. Ke sini ya. Apakah yang berbahaya atau tidak tergantung penggunaannya, tergantung speednya, tergantung powernya, tergantung kena atau tidak. Karena berbahaya atau tidak, terkadang tendangan pelan, tapi kalau lawannya misalkan yang masih muda, masih yang kecil, atau misalkan yang fisiknya tidak begitu kuat, tendangan tidak kencang pun bisa berdampak besar untuk seseorang. Jadi warnanya berbahaya atau tidak kayaknya disebut sekuat apa di menahan sebuah benturan. Gitu. Jadi tapi yang jelas apapun yang kena ke muka itu berbahaya sebenarnya. Ditampaknya sakit. Makanya harus kita banyak menghindar ya Bang. Sebaiknya lebih baik menghindar daripada kita kuat-kuatan. Karena bakal lebih jangka lama pun bakal lebih bagus untuk menghindar terus ya. Jadi kita infeksi langsung. Betul. Karena di kampus sendiri diajarkan bahwa mungkin satu gini nggak apa-apa. Tapi kalau ini diakumulasikan sehari satu, sebulan berapa? Setahun berapa? 10 tahun berapa? 18 tahun berapa? Ini pasti ada dampak sih. Jadi itu konsep sederhana. Lebih baik menghindar daripada beradu. Di kehidupan juga konflik kalau misalkan tidak bisa menang ketika bertarung, sebaiknya dihindari. Karena yang penting adalah sama nyawa dari setiap orang. Itu berlanjut. Tuh tadi bisa ada ya. Nah sekarang tendangan selanjutnya, jangan dulu ke Eskipa ya, tendangan lagi. Ini namanya Ahmada. Tapi untuk informasi aja, karena lahan yang ada ini agak terbatas ya, jadi mungkin akan mengakibatkan agak sedikit susah kontrol ya. Silakan, siapa Babu atau Mangga silakan. Ahmada akhir ya, itu aja. Nah, itu pakai alat musik. Good. Bagus. Nah, iya. Nah, ya kan, coba sampai. Jadi kena. Good. Awas kena. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat kan. Jadi kalau ditanya kabupaten harus makan tempat banyak, mungkin lebih banyak dari yang biasanya, tapi kebetulan postur IP ini tinggi soalnya. 170-an. 170-an lebih ya. Jadi kakinya itu nyampe kemana-mana gitu, dan itu agak sulit, makanya saya bilang tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Round kick, tendangan berputar. Bentuknya seperti kisada tapi ada berputar. Dan itu juga akan membawa dampak lebih besar daripada kisada karena ada putaran kan ya. Ada momentum berarti ya. Betul. Dan yang kena tuh di bagian sini. Jadi ke sini. Nah itu waduh lumayan lah ya. Lumayan. Mungkin beberapa orang ada yang pernah dipoles-poles gitu ya. Bukan mata itu. Berteman. Itu di sini langsung ya. Rasa angin-angin ya bisa. Tulisannya Armada tapi dibacanya Ahmada. Nah, sekarang ke Eskipa lagi ya. Oke, boleh. Eskipanya yang di bawah nih sekarang. Namanya Eskipa Jeprenci. Oke, siapa yang belum? Oke, bagus sekarang ya. Eskipa Jeprenci, boleh posisi. Nah, bagus.
Nah, bagus. Arah samping. Mantap. Oke, thank you. Nah, seperti itu ya. Itu namanya esquiva ranging. Jadi menghindar dan ke bawah. Saya sebenarnya pengen nunjukin dengan tendangan Ahmada ya, tapi jaraknya kayaknya dua-duanya juga sulit. Mungkin pakai tangan aja ya. Pakai tangan aja ya. Bisa. Oke. Tapi yang akan meragain menghindarnya sekarang Yaya ya. Saya yang menyerang. Oke. Yaya di sini. Ini yang bakal nyerang. Silakan jika lihat ya. Jadi nanti ada serangan, kita anggap ini kaki. Nah, lagi. Terus. Nah, oke, gitu ya. Mungkin dapatnya gambaran ya. Jadi kalau tadi tangan ini kaki, ya seperti itu. Mungkin, wah itu sih pelan, jadi nggak kena. Ya namanya juga lagi-lagi ya. Ngapain dicepetin? Nanti kena langsung kan nggak lah. Yang penting pelan dulu. Nanti seiring waktu, orang yang berlatih akan mampu untuk lebih cepat. Jadi kebiasaan cepat itu lebih bisa. Jadi caranya adalah pelan-pelan. Jadi untuk kawan-kawan nanti yang sulit, aduh saya tuh nggak bisa cepat, ya nggak masalah. Nggak perlu cepat-cepat. Gitu. Nanti juga kita semua termasuk senior bakal ngatur kecepatan. Ketika bergerak pelan dulu, pelan. Jadi dijamin aman dan bisa enjoy dalam perjalanan. Betul. Gitu ya. Karena kita juga, karena kita pengen untuk bareng-bareng bersama juga. Kita pengen saling jaga gitu. Kita tetap having fun, tapi juga tetap ada muatan bela dirinya, ada kekerasan dalam artian namanya bela diri ya. Nggak mungkin, aduh takut ini, takut itu. Kita belajar nanganin rasa takut. Betul. Tapi kalau dampak-dampak yang besar kita minimalisir. Jadi tadi udah beberapa tendangan, udah beberapa esquiva ya. Sekarang kita akan masuk ke pergerakan-pergerakan sifatnya jembatan pergerakan lainnya. Jembatan lainnya. Jadi misalkan seperti habis ini kemana? Karena kalau nendang game lagi itu nggak akan pindah tempat ya. Iya betul. Diem di situ. Kita akan coba, boleh ya? Boleh siapa? Silakan ya. Boleh ya. Hati-hati karena alat musik. Boleh pakai jingga kok. Langsung saja ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang arah samping. Arah samping siapa? Itu. Bagus. Oke. Nah, bagus. Ya. Itu namanya hole. Hole. Tulisannya itu gimana tuh, Pak? Role tulisan. Role sebetulnya. Bacanya hole. Itu buat apa sih? Wah, banyak kalau di Kebuera. Tapi yang jelas, prinsip dasarnya adalah untuk berpindah tempat dulu. Berpindah tempat. Nah, kalau bela diri lain beberapa ada yang berpindah tinggal lompat kan. Iya betul. Lompat atau geser, ada footstep-nya. Capoeira juga bisa dengan cara itu salah satu. Gitu ya. Itu boleh. Yang sulit adalah ngelihat terus lawan. Betul. Karena biasanya orang kalau udah posisi kayak gitu nungging udah nggak lihat kemana. Oh, nanti tiba-tiba lihat ke lantai gitu kan. Kalau kita harus ngintip ke lawan tuh. Harus ngelihat terus itu dalam posisi apapun, termasuk posisi-posisi yang tidak normal kayak tadi. Iya betul. Ya. Dan tangan tuh nggak boleh begini di lantai, harus begini. Ya mungkin kawan-kawan kuat begini ya, tapi di Capoeira diajarkan lebih aman. Lebih aman. Kalau begini keinjak, wah, gimana kalau yang nginjak sepatu boots kayak pakai sepatu boots? Bayangkan teman-teman. Gini aja sakit pasti ya. Ya. Oke, jadi harus begini ya, dan pandangan harus lihat. Oke, sekarang kita masuk ke sama jembatan pergerakan lagi ya. Namanya hesistensia. Hesistensia. Wah, ini namanya lumayan asing banget ya, Pak. Tulisannya malah jauh beda. Kayak gimana tulisannya? Resistensia. Resistensia, oke. Dibacanya hesistensia atau resisten. Atau negatif atau negatif. Okay. Nah, bentuknya ada beberapa macam. Ada yang ke depan, ada yang ke samping, ada yang ke belakang. Banyak. Nah, nanti akan ditunjukkan. Kenapa harus ke depan? Kenapa ke samping? Kenapa ke belakang? Karena pergerakan kita ke sana sih. Iya, harus menghindar soalnya. Kebetulan nggak ada yang ke atas ya. Susah. Belum bisa mungkin. Ke bawah juga nggak bisa. Jadi depan, belakang, samping, kanan, kiri ya. Iya betul. Mungkin akan diperagakan. Kita dari hesistensia apa aja terserah saya kasih tahu. Nah, hesistensia di Frenchi. Frenchi itu front, depan. Lawannya berarti di depannya. Nah, ini hesistensia di Frenchi. Oke, masuk ke hesistensia lainnya. Nah,
ini resistensia lateral. Nah, ini lateral ya. Lawannya di sini, di depan. Nah, oke, resistensia berikutnya. Nah, ini resistensia back atau lawannya di belakang ado di sini. Nah, tapi tetap ngelihat, nggak boleh ngelihat kemana-mana. Nah, harus ke sini, tapi kakinya ke sana. Jadi ada beberapa, gitu ya. Oke, thank you Babu. Mudah. Bentuknya sama, tapi arahnya berbeda. Dan tangannya jadi ngikutin. Di mana lawan ada di sini. Lalu melindungi muka berarti. Benar, muka. Jadi kalau lawan di sana ini di sini. Jangan sampai begitu. Gimana makanya Gitu ya. Jadi itu resistensia. Nah, kalau resistensia dan oleh ini disatukan, ini mana? Nah, tapi nggak bisa dua ya, misalkan kamu resistensia, kamu yang oleh nggak bisa. Ini resistensia olehnya satu orang. Oke bang. Ya, kita akan lihat kenapa di capoeira beda-beda gerakannya, karena tiap postur tubuh berbeda menunjukkan ekspresi bergerak. Saya akan tunjukkan gimana Bambu resistensia oleh, kemudian gimana Yaya resistensia oleh, gimana Ipeh resistensia oleh. Biar postur yang berbeda akan membuat ekspresinya juga berbeda. Ya, silakan Bambu dulu. Resistensia. Nah, maka kamu boleh resistensia ya back ke oleh atau resistensia defensi ke oleh boleh lateral. Nah, tuh berbeda kan ya? Oke, silakan Ipe. Nah ini yang kakinya panjang. Terus, nah, resistensia kemudian boleh. Nah, harus tetap proteksi. Thank you. Sekarang ya. Boleh. Mau ke sana, mau ke sini boleh. Bebas. Mau serong boleh. Oke. Nah, oke. Nah, bagus. Nah, sekarang udah bisa lihat ya. Ya, Pak. Jadi kalau lihat di Tekken, di YouTube, di mana-mana, kok ada yang begitu, itu tuh rangkaian gerak combo. Combo itu kombinasi atau perpaduan gerak. Tadi kan cuma dua ya, oleh dan resistensi satu. Sekarang tiga ya. Nah, tadi escape aja kunci, ya. Kemudian nanti ada resistensi juga di dalamnya, ada oleh juga. Kita akan lihat ya. Tiga dulu ya. Silakan masing-masing peragakan. Resistensia oleh escape aja kunci dulu. Bebas. Yang penting ada tiga itu ya. Silakan. Tuh, gitu ya. Silakan. Ada tiga gerakan tadi ya. Nah, good. Kemudian, nah itu silakan. Pasti yang di rumah bingung ini gimana. Nah ini paling simpel. Good. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa lihat ya, dari tiga jenis gerak, kemudian disatukan jadi combo, itu bisa berubah-ubah bentuknya. Betul. Karena di capoeira ini mungkin ngelihatnya ini koreo, enggak sih, itu cuma bentuk latihannya. Kalau penggunaan dalam permainan atau dalam capoeira itu sangat dibebaskan ke individu. Oke, berarti tiap gerakan itu nggak cuma khususnya ya bang, kayak setelah ini harus itu gitu. Nggak ada. Jadi kayak masak. Biru atau menciptakan masakan baru dengan rasa berbeda baru bebas. Yang penting kamu punya dulu. Ada dulu apa yang mau dibikin ya. Punya dulu bahan-bahan. Itu ya. Nah tadi kan tiga gerakan nih. Aspek skipannya menghindar ada. Ya kan. Sekarang pakai tendangan. Ya. Jadi tendangan, hindaran, kemudian berpindah tempat. Lengkap berarti dia. Lengkap ya. Ini akan sama. Ini tidak ada koreo ya. Saya serahkan masing-masing terserah mau seperti apa, yang penting udah paham apa maksudnya.
Dari Silakan. Korea, guys. Nah, silakan. Bambu. Ada tenangan, ada estiva, ada eksistensia, nggak boleh. Oke, silakan. Gunakan tempat. Bisa ada eksistensia. Oke, bagus. Silakan. Bagus. Bagus. Sip. Nah, silakan. Bebas tenangannya ya. Siap, Pak. Nah, sip. Bagus. Jadi kalau kawan-kawan lihat, loh kok itu kayak nggak dipersiapkan? Memang begini. Di sini di capoeira diajarkan untuk tidak harus selalu punya koreo. Oke. Makanya ketika dikasih tahu harus begini, itu langsung mikir dulu. Karena menyiapkan bahan-bahan untuk dibawa. Iya, Kalau itu bukan bingung, tapi lebih ke apa aja yang mau dipilih opsi. jadi emang betul harus kita nanti buat berpikir yang cepat Betul. juga ya, Pak. Spontan juga. Jadi tidak dia misalkan nanti kamu begini ya, enggak. Tidak. Tapi udah tahu bahannya, silakan ekspresi. Kayak gitu ya. Tadi udah. Nah sekarang kita akan masuk ke satu tenangan khusus ala capoeira yang mungkin kawan-kawan pernah lihat di YouTube atau di game. Ini namanya Mea Lua de Frente. Mea Lua de Compasso. Mea Lua de Compasso. Mea Lua de Compasso. Berbeda dengan Mea Lua de Frente. Frente tadi ke depan tadi ya, Pak. Menang ini sekarang yang menang ke belakang. Oke. Mea Lua de Compasso. Oke. Ini kalau disingkat Mea Lua biasa atau enggak Compasso. Karena namanya mirip-mirip ya. Iya, betul. Nggak usah bingung lah, nanti gampang. Betul, karena pas ini juga lama. Nah, masing-masing akan memperagakan, tapi balik lagi karena areanya terbatas, jadi mohon maaf kalau kurang terlihat bagus. Silakan. Melo di Kompas ya, Bang? Betul. Boleh dua tangan, boleh satu. Ya, biar kamu ikut tenang gitu ya. Bukan. Tuh kan. Saya bilang. Benar juga, Bang. Ke sini dong. Iya, nggak apa-apa. Paham saya. Silakan Bambu. Nah, ini bisa lebih ekspresif karena nggak terlalu panjang kan. Mantap. Oke, hati-hati. Bagus. Silakan ya. Apakah perempuan bisa? Biar ya yang mungkin ya. Siap. Nah, bagus. Nah, ya. Agak ngeri juga ya. Pasti ngeri kalau ruangannya terbatas. Iya, betul. Butuh pengalaman yang lebih lama untuk bisa bergerak di ruangan yang seperti itu. Ya, sama aja kayak apa ya? Kayak naik motor, kalau baru belajar naik motor, kalau tempatnya gang tuh takut. Iya, bener banget. Tapi tempatnya terlalu gede juga kayak jalan raya tuh takut. Harus yang pas dulu. Jadi itu bisa dipakai. Itu normal. Oke, itu Mea Lua de Compasso. Tenangan yang terlihat seperti itu. Ngapain sih ngebalik? Itu emang tenangannya kepake. Cek YouTube, cari petarung capoeira di MMI itu pada pakai itu. Banyak banget itu Bang tuh Kelas kesini ya. Betul. Dan itu wah butuh lama banget buat bisa nggak cukup 1 tahun. Betul Bang. Saya juga butuh beberapa waktu buat aku bisa paham itu ngapain sebenarnya. Itu yang kena bagian sini gerahan. Yaitu Mea Lua de Compasso. Sekarang kita mungkin kawan-kawan pengen tahu gimana sih kalau 2 orang ketemu tanpa koreo dan bermain. Wah, seperti apa itu begini? Tanpa koreo ya, jadi nggak ada janjian kamu begini kan. Tapi ini benar-benar pure terjadi di saat ini. Spontan berarti ya. Oke, 2 orang itu agak bisa dulu ya bawahnya ya. Saling baik aja biar saya enggak. Bawa sana aja deh Bang. Silakan ya. Nah, ini namanya jogo. Jogo itu play, game, bermain. Jadi keduanya terlihat seperti bertarung, tapi sejatinya lebih ke bermain, dialog. Oke, silakan. Ini saling baik ya.
Nah. Bagus. Oke, silakan Mbak. Bebas, siapa? Nah. Oke, oke cukup, good. Silakan kalau mau. Oke. Nah itu namanya jogo ya. Betul. Dan itu spontan. Kemudian ada progres sama sekali. Dan itu kenapa bergantian? Jadi di capoeira itu ada yang memang satu pasang terpasang, ada yang juga bisa saling buy atau buy itu membeli permainan atau memotong. Nah itu bukan kayak estafet ya, estafet yang lari tongkatnya nanti disambung ke orang nanti di bawah. Yang sepakatan gitu berarti ya. Tapi ini beneran ketika orang memotong dan main dengan orang lain itu akan sangat berbeda dengan orang sendiri. Kita hanya lompat masuk ke dalam permainan aja. Gitu. Nah, ya. Hanya berkreasi sendiri berarti ya Bang. Nah mungkin tadi ada yang ke-trigger dengan apaan ya? IP tadi melakukan kayak Jupalita. Jupalita betul Bang, yang pas ganti. Itu apa nih emang ada di capoeira? Itu kan biasanya di gimnastik secara lantai. Capoeira juga namanya au atau cartwheel atau meroda. Oh makanya gue kayak roda juga ya. Karena balik-balik. Oh balik-balik. Jadi menggelinding. Menggelinding, oh betul ya. Kita agak lihat kawan-kawan di sini menggelinding ya. Kita akan lihat masing-masing au. Ya. Silakan. Silakan siapa dulu. Hati-hati ya, Mbak ya. Ruangannya ya. Bagus sekali. Silakan. Oke, bambu. Wih, bagus. Nah, sip. Ya, silakan. Siap. Oh, perempuan juga bisa ya. Mantap. Ini buktinya bahwa capoeira itu bisa dilakukan siapapun. Jadi, tadi bisa lihat ya, apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Begitupun sebaliknya, apa yang bisa dilakukan perempuan itu bisa dilakukan laki-laki. Di capoeira begitu. Jadi tidak batasi. Betul. Jadi kalau ada yang perempuan jangan ragu, ada yang laki-laki jangan ragu, karena capoeira itu tidak mengenal itu. Dan postur pun juga sebenarnya. Wah nggak masalah ya postur saya seperti ini, seperti ini, bambu ya kita semua berbeda ya. Betul banget. Jadi jangan. Nah au ini pun banyak keluarganya. Wah apa itu Bang? Ada au satu tangan. Satu tangan depan, satu tangan belakang. Wah. Ada au tanpa tangan. Tangan ini kemana ini? Tangannya diserahkan. Diserahkan dulu. Ada au pakai kepala. Oh iya. Bahkan di dunia sekarang ada au pakai sikut. Wow. Banyak banget. Pokoknya ada au yang mendarat ke depan, ke belakang, ke samping. Tangan satu. Tangan dua, kaki satu, pokoknya mana-mana. Tapi yang nggak ada au yang tidak mendarat-darat. Gimana itu berarti Bang? Oke, kita akan lihat beberapa jenis au yang akan ditunjukkan kawan-kawan dan itu pilihannya terserah ke mereka ya. Mau pakai yang mana? Saya nanti kasih tahu. Oh ini namanya ini. Silakan. So, siapa dulu? Mangga silakan. Nah, itu au one hand. Sip, au shibata. Good. Silakan, bambu. Nah, itu au peci. Iya, sip, au peci. Silakan ya. Au kabes. Oh, siap. Nah, ini au pakai kepala. Tuh. Lagi. Sip, awan. Nah, kan hebat. Tuh, bisa lihat ya. Ada au one hand, Betul. ada au shibata, au yang ini.
kemudian ada apa lagi, auge penci, kemudian ada au pakai kepala, au kita bisa kepala. Jadi masih banyak sih ragamnya, lebih dari 5 kayaknya banyak. Jadi buat yang sedang jumpalitan, yang masa kecilnya kalau dikeluarin dari rumah langsung jumpalitan, gelinding-gelinding, kesuk gitu ya. Kalau masih waktu kecil bisa begitu, kenapa udah berhenti? Ayo langsung biar kita gelinding-gelinding ya. Ya bakal bosan ya bang, kan saking banyaknya juga gitu. Ya. Dan mungkin teman-teman yang khawatir nih aman atau enggak bang? Aman atau tidak? Ya sejauh ini sebenarnya gimana bang? Jadi sebetulnya aspek keamanan kita nomor 1 ya. Kita tidak membiarkan semua member bergerak. Semua hanya akan melakukan sesuatu yang sudah pas untuk masing-masing. Jadi kalau member baru nggak mungkin langsung ekstrim, tapi pelan-pelan gitu ya. Jadi dijamin santai. Itu mungkin harus hati-hati juga teman-teman di rumah yang pengen coba bang. Daripada nyobain sendiri dan berbahaya, mending join aja ya bang. Ya, kita harus ada di bawah pengawasan orang-orang yang betul. Walaupun ada teman, tapi kalau temannya nggak bisa ngejagain ya percuma. Sama saja jadi bahaya juga bang. Jadi yang paling baik adalah lebih baik masuk kelas dan belajar dengan benar. Bareng orang-orang yang memang juga belajar ke arah sana. Gitu ya. Itu mungkin bergeraknya kita seputaran sekitar dulu. Kita masuk ke alat musik kalau saya kalau dibiarkan ya. Iya, karena kan saya kan secara juga mengenai aspek bela diri nih bang, dan tadi juga disebutkan kan kalau capoeira itu juga ada aspek musiknya. Betul. Dan mungkin teman-teman bingung kan, musik berarti ada apakah pakai alat musik sendiri apa gimana nih? Nah, kan apakah pakai DJ gitu ya? Oh iya, pakai drum gitu. Pakai drum ya. Kita tunjukkan aja nih bang. Boleh. Kayak capoeira seperti apa aja. Contohnya, ini dulu deh. Jadi untuk informasi, capoeira sendiri punya instrumen-instrumennya tersendiri dan bentuknya tradisional, dan kami kebetulan punya semuanya. Nah, ini ada berimbau, kemudian ada pandiko, ada kabaki dan lain sebagainya. Cara memainkannya juga ada kekhasannya tersendiri. Jadi kebetulan nih adu ini kidal ya. Oh iya. Jadi untuk kawan-kawan yang tidak kidal, berarti mainnya di kiri ya. Nah, ini namanya berimbau. Berimbau ini satu kesatuan. Dan ini tuh sebetulnya tidak dilahirkan begini ya. Mereka tuh berbeda-beda. Jadi ini bisa dilepas, ini bisa dilepas, ini juga sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Ada part-partnya ya Pak. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nah, ya, kita akan coba bedah. Ini tuh dari apa sih? Bentuknya seperti ini ya, betul ya. Seperti pancingan juga. Iya betul. Kita suka panahan ya, ini kayak panah ya. Persis banget kayak musuh panahnya. Nah ini tuh kayu sebetulnya, dari berbagai jenis kayu bisa, tapi yang biasa dipakai di Brazil itu dari kayu deriva. Atau mungkin di Indonesia ini seperti serikaya ya. Ini kayu, bukan kayu bubutan, artinya kayunya tuh benar-benar dari lahir sudah bentuknya seperti ini dan kita potong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Biasanya di kisaran 160 sekian senti. Kemudian bisa dilakukan pengecatan atau teknis dan lain sebagainya. Kemudian ini ada tempat untuk kawatnya, kemudian atas ada kulitnya ya. Nah, kulit untuk menghindari supaya kawat ini tidak merusak kayu. Oke, ini perga, dikasih namanya perga. Nah, kemudian ini apa sih? Ini apa senang gitar? Bukan. Ini kawat baja. Kalau sekarang biasanya bisa juga dibeli di alat musik, di tempat alat musik ya. Tapi di Indonesia mungkin belum banyak. Ini tuh dari kawat baja di mana kita ambil dari mobil, ban mobil. Ban mobil ada bagian lingkaran dalam yang ke velg, itu kita bongkar, kita sayat, dan keluar kawat-kawat baja. Kawat itu kita potong, kita amplas, kita bentuk menjadi bentuk seperti ini. Dan ini disebut arami. Arami itu misalnya arami. Tergantung cara baca kamu dari mana. Ya Brazil berbeda-beda. Kayak di Bandung sudah. Itu Jambi, Cianjur. Ini Jawa juga begitu ya. Jawa mana beda. Nah, ini arami. Ditali pakai tali yang sifatnya bisa mengikat ya. Mengikat kuat, tidak longgar. Mungkin kalau dari kain-kain atau bahan-bahan satin biasanya longgar. Kalau ini dari katun. Oke. Kemudian ini adalah dari buah apa sayur ya? Buah sayur ya. Kedua. Dari ini deh, dari apa namanya? Tanaman labu. Mungkin kawan-kawan pernah lihat labu yang angka 8 kayak dipakai minum gerakan masak tuh. Yang kayak
zaman-zaman perjuangan zaman dulu yang angka 8 atau mungkin ada di tempat peribadatan agama apa yang kendi-kendi gitu kayak kendi. Nah ini dipotong dan jadilah seperti ini. Ini tuh berfungsi sebagai resonator. Jadi ketika ini dipukul, suaranya masuk, bergetar, kemudian ini menghantarkan suara dan di dalamnya tuh bolong. Nah seperti itu. Ini labu ya. Nah, gitu. Ini namanya kabasa ya. Kemudian nah ini yang ini dulu. Ini namanya kasisi. Nah, kasisi ini bunyinya seperti ini. Ya, cekap jadi untuk digoyangkan. Ini dari rotan, kemudian ini dari kabasa. Di dalamnya ada biji-bijian. Biasanya biji sagat kalau di Indonesia. Kebetulan saya juga suka bikin yang seperti satu set dan ini di dalamnya biji. Nah, terus ini bisa dari kayu, bisa dari bambu. Namanya paketa atau paketa sama. Ini satu keseluruhan namanya berimbau dan satu lagi ini ada dua jenis. Ada yang berupa koin tradisional atau koin yang modern. Intinya koin buatan lokal. Ya ini namanya beras dobrau atau yang dari kayu. Batu dari batu. Namanya pedra. Pedra itu batu. Sekarang kita akan bunyikan. Ini alat musik pukul. Ini nanti harus jauh dari perut. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang nempel. Ini dipukul ya. Dan ini sebagai untuk membedakan nada. Silakan. Seperti itu ya. Bunyinya tuh berbeda dengan alat musik lain. Kalau ditanya apakah alat musik ini juga digunakan di selain capoeira, ada beberapa band yang pakai itu. Ada Sepultura, band metal dari Brazil juga pakai. Beberapa DJ ada yang pakai, beberapa performer juga ada yang pakai. Tapi capoeira pakai dengan caranya sendiri. Ada talks tersendiri. Talks itu touch atau mungkin kayak semacam bentukan nada yang dikhususkan permainan tertentu. Jadi betul. Jadi ini bunyi primau ini akan mendikte permainan. Masih arahan. Betul, arahan. Kalau dimainkan begini, tipe permainannya harus begini. Kalau begini harus cepat. Kalau begini harus pelan. Kalau begini ada khusus. Jadi mungkin sebagai pemain ya aba-aba juga ya Pak. Betul. Sama seperti juga. Sama seperti aba-aba lah. Karena ini yang diincar. Ini bos dari semua di capoeira ya. Ini berimbau ya. Segitu dulu untuk berimbau. Silakan. Siapa Pandero? Oke, Pandero. Nanti ya Kabaki. Nah, ini namanya Pandero. Kebetulan ini kita dari Brazil ini ya. Ini langsung import dari Brazil. Gimana caranya? Biasanya kita titip ke guru kita kalau ke Indonesia. Maestri kita kalau ke Indonesia biasanya beliau bawain. Ya. Nah ini Pandero ini kalau bahasa populernya adalah Brazilian tamborin. Brazilian tamborin. Tamborin itu, tamborin ada tamborin biasa yang ada kulitnya yang dipakai Ariel Noah. Iya betul. Kecekan jadi. Ini kecekan ya. Kecekan ya. Ini berbahan kulit. Ini kulit. Kemudian ini kayu, ada juga yang dari plastik. Dan ini kerincingannya logam. Ini bisa disetting pakai kuncinya tersendiri supaya nadanya bisa dihitung ya, tinggi atau rendah. Kemudian dipegangnya seperti begini. Nah, seperti ini. Ya. Gitu. Tapi beberapa daerah ada yang berbeda juga. Ada yang mainnya kayak ibu-ibu lagi ini. Sudah ada yang begini. Ya, pernah lihat ya? Ya, tapi ini tidak biasa. Ini tidak biasa. Tapi memang enak juga sih ya. Tapi saya kurang tahu apakah ini bisa diterima di dunia capoeira pada umumnya. Tapi ya capoeira kan terus berkembang. Kita nggak bisa bilang itu nggak boleh. Guru kita ngikutin guru kita. Silakan dimainkan. Itu Pandero ya. Pandero. Jadi
kok bunyinya gitu-gitu aja? Ya nanti deh ya. Karena itu salah satu dari yang dilakukan sama IP. Karena banyak banget ragam. Sama seperti berimbang. Oh iya benar. Kalau lihat, kok gitarnya gitu-gitu aja. Masalah bukan gitar ya, yang mainnya. Dan lagi jawabnya kan nggak langsung memang kalau buat semuanya gitu. Jadi kalau mau lihat skill-skill yang wah gimana sih, wah coba pengen lihat ada yang udah bisa lebih nggak, ada di kita. Tunggu aja nanti. Datangnya ke kelas ya. Join dulu aja, daftar dulu aja. Nah sekarang kata bagi. Oke. Wah. Misi besar nih. Nah, wah ini beduk ya. Bukan beduk. Nah, ini kebetulan juga kita impor dari Brazil karena Indonesia juga sampai saat ini belum memproduksi seperti ini ya. Beda bentuknya juga. Iya. Oh iya. Beda bentuk. Nah, ini atabaki atau atabak. Ini adalah versi tradisional dari konga atau konga yang mungkin kawan-kawan bisa lihat di perkusi alat-alat yang band Latin. Kalian main ada 3 dan 2. Ya. Itu konga yang modern. Ini versi tradisional. Ini sama. Ini dari kulit juga, kulit binatang. Ya, ini tebal banget. Saya nggak tahu. Ini binatang apa yang di Brazil? Mungkin sapinya sapi yang besar. Oh iya. Atau mungkin kulit lainnya, kijang mungkin. Ini dari kayu ya, kayu. Ini tali-tali tambang dan ini juga lumayan khas. Dan ini tujuannya bukan hanya dekorasi, tapi ini untuk nyetel bunyinya. Jadi, nah ini wedges namanya, kayak sendal. Wedges, betul. Ini dipukul. Nah, si besi ini akan narik tali ini akan menarik ini dan ini narik kulit. Jadi dia bakal bunyinya bisa lebat, bisa tinggi. Jadi kita pukul sekelilingnya dan dia akan berbunyi berbeda. Gitu ya. Ini kaki. Kompleks juga sebenarnya. Kompleks, benar. Makanya ini sulit untuk kita bikin di Indonesia karena juga memang belum banyak pengrajin yang bisa bikin seperti ini. Dan ini bisa dilepas tuh. Tuh. Nah, ini bagian bawah. Nah, itu kakinya. Ya. Nah, ini bisa digunakan, atabak ini bisa kita gunakan dengan kakinya atau enggak? Bisa. Bisa dilepas. Bisa dilepas. Benar. Ini kita akan dengar gimana bunyi. Silakan. Nah, seperti itu bunyinya ya. Balik lagi. Apakah cuma begitu aja? Oh, ya. Tidak. Masih banyak cara. Ya. Cuma nanti kita bakal bikin, mungkin bisa beberapa laser ya. Kemudian alat musik ini tuh ada lagi nggak selain atabaki? Gitu. Apakah ini gampang dimainkan? Pada dasarnya alat musik gampang bagi yang sudah bisa. Bagi yang belum bisa sulit. Ya gitar pun sulit untuk awal. Untuk yang udah bisa mau. Karena kalau semua bisa, jadinya sudah sesuai dong bang. Kan sama juga belajar kan soalnya. Nah sekarang satu lagi deh, aku silakan. Saya dulu aja ya bang. Boleh. Jadi. Ya juga bisa mengangkat. Silakan. Nah ini namanya agogo atau double cowbell. Ini dari logam. Ya. Jadi dipukul, bisa lihat di band-band juga pakai ya. Dipukul silakan. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita udah lihat kalau biasanya ada 4 ya. Ada 4. Nah, biasanya kita pakai lebih dari 4. Jadi berimbaunya 3. 3. Panderonya 2. Pandero 2. Atabakinya 1. Kadang 2 kan kalau lagi gaming. Oh iya. Agogonya 1. Jadi banyak. 7 biasa. Lebih sebenarnya. Sebetulnya bukan nggak ada, alatnya ada. Orangnya ini. Orangnya betul. Membernya lagi pada pulang, jadi nggak bisa dimainkan semua ya. Jadi 4-4-nya kita mainkan. Let's go. Ini saya beri bawah deh. Silakan. Bebas lah, silakan. Kita mau menunjukin bunyi. Kita
kita main sobat meja biasa aja ya. Itu kita bisa terlalu berisik. Oke, jadi itu gambaran sedikit tentang bagaimana sih kalau alat musik dimainkan bersama. Kita jadi satu kesatuan yang harmonis, di mana semua alat musik nggak boleh egois. Paling yang harus paling terdengar berimbang. Oh iya, karena dia yang mengarahkan. Dia yang mengarahkan, betul. Kabaki itu sifatnya mengiringi. Pandero mengiringi ataupun mengiringi. Nanti ada clapping, kemudian ada nyanyi. Betul. Nah, ngomong-ngomong nyanyi. Wow. Ngomong-ngomong nyanyi, capoeira emang ada nyanyiannya? Ada. Ada lagu sendiri berarti ya, Bang? Ada lagunya sendiri. Apakah lagu capoeira ini bebas? Lagu Sunda gitu Waduh. nggak bisa. Bukan capoeira jadi nanti. Bukan. Jadi capoeira sendiri menurut sejarahnya memang punya lagu dari dulu. Lagu capoeira ini harus berbahasa Portugis sampai saat ini. Oke, bahasa Portugis. Bahasa Portugis. Tapi tidak semua yang berbahasa Portugis itu lagu capoeira. Tapi tidak jarang lagu-lagu, misalkan lagu-lagu seni-seni tradisi di Brazil yang diadaptasi ke capoeira, dibawakan. Tujuannya untuk diangkat lagi budaya. Jadi terkadang misalkan lagu samba dibawa ke capoeira. Lagu dongeng-dongeng dibawa ke capoeira. Tapi pada dasarnya lagu capoeira ini menceritakan tentang berbagai dongeng. Oh, dongeng di mana tuh? Dongeng-dongeng di Brazil, kehidupan para maestri, di sejarah-sejarah, atau ada pesan moral yang diangkat. Kemudian berisi juga tentang nasihat. Oh, berarti dari lagu itu sebenarnya sedang menurunkan ilmu dan betul. Ada value yang harus kita ambil. Ada yang menceritakan tentang semangat-semangat, pesan-pesan jangan menyerah, mengisi waktu muda, bagaimana menjadi seseorang yang melakukan sebuah perjalanan, bagaimana penderitaan para budak yang karena capoeira kan berawal dari perbudakan ya, gitu. Jadi lagu capoeira ini nggak cuma asal seru, ada pesan moralnya. Dan kami sebagai capoeirista belajar untuk minimal tahu arti dan makna. Dan berusaha memaknai juga berarti ya. Dan walaupun bahasa Brazilnya pasti ya, tapi setidaknya ya kita belajar untuk meniru dulu. Nah, lagu capoeira yang mungkin dikenal kawan-kawan ini yang paling gampang itu satu ya, Paranawe. Paranawe. Capoeira itu Paranawe biasanya. Ya, simpel kayak Paranawe. Nanti dijawab. Kenapa lagu capoeira jawab-jawaban? Jadi memang capoeira ini dibangun atas dasar kebersamaan. Satu orang mimpin, satu orang ikut. Satu orang mimpin, 10 orang ikut. Satu orang mimpin, ratusan orang. Harus ada pemimpin. Sama Brimo juga ya? Benar, sama seperti. Jadi ada yang mimpin lagu, ada yang menjawab. Dan jawabannya apa bebas? Ya enggak. Lagu ini jawabannya ada. Lagu apa? Jawabannya. Bagaimana cara jawabnya? Ya kita jawabnya sesuai dengan aturan. Sesuai tempo juga. Sesuai tempo. Jadi nggak boleh main masuk kapan aja. Sama lah kayak nyanyi biasanya, kayak paduan suara. Oh iya betul. Kadang dipecah juga suaranya. Ada beberapa bagian yang nyanyi bagian apa? Benar, gitu ya. Kita akan coba nyanyi ya. Dan lagu capoeira ini yang Paranawe ini kalau ditanya kenapa bisa sangat dikenal. Jadi waktu itu ada film yang namanya Omnibus Strong, Marta Castros tahun 1993. Itu awal saya tahu capoeira ya. Itu benar-benar digunakan di film itu, dan ketika digunakan di film itu dikenal di dunia, dan capoeira identik dengan Paranawe. Oh, karena diputar di lagu bisa. Benar. Jadi kadang orang taunya, capoeira Paranawe ya. Saya dulu taunya bukan capoeira, Bang. Oh iya. Bela diri Paranawe. Paranawe. Oh. Bagi-bagi Ditukar jadinya, Bang. Pas lama-lama tahu itu capoeira. Oke. Kita coba nyanyi Paranawe ya. Siapa? Jangan pakai sabaki deh. Terlalu menggemas kan. Coba gue sama ini. Siap ya, kamu clapping. Ada clapping juga di capoeira, palma. Oke.
kita coba mainkan yang Sobel Ganja Komese. Simpel aja dulu ya, karena yang harus kita tunjukkan adalah sebagian-sebagian. Jadi seperti itu. Jadi satu orang nyanyi beberapa jadwal. Apakah yang main brimo yang harus nyanyi terkadang bisa berbeda. Terkadang yang main panero yang. Jadi kita sistemnya kerjasama. Oh iya betul. Jadi nggak ada yang harus saling. Benar, nggak ada yang saling mendahului dan nggak ada yang ngelit vokal berdua bertiga. Oh, harus satu orang. Misalkan mau Yaya, saya jawab. Apakah harus main brimo? Sebaiknya iya, tapi tidak harus. Oke, kemudian bahkan yang nggak main instrumen kalau mau ini kadang-kadang tergantung siapa orangnya. Tergantung tempat juga mungkin. Tergantung tempatnya di mana dan lagi apa. Kadang istri kita nggak pakai instrumen, lagi mau main, ya nggak apa-apa, itu grup kita. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana nyanyi, terus ada yang main. Gabungan semuanya. Tapi kebetulan saya hari ini nggak bisa semuanya. Ya bayangin kalau kita semua main instrumen, siapa yang main? Betul. Jadi ya terpaksa mungkin brimo dan panero aja yang main, mungkin nanti bisa gagal. Ya, jadi mohon maaf sekali. Ya ini karena COVID sih. Iya. COVID ini bikin kita pecah duluan nih. Ya, yuk silakan sini. Nanti gantian aja sok sini. Sama panero boleh. Biar agak berisik. Ya. Jadi kalian main nanti gantian ya. Ya, saya. Lebih pelan ya. Jadi harus bergantian. Kan Mas dulu. Ini nggak gampang masalahnya. Pasti capek dengan uang tertentu. Oke, nafas ya. Ya. Ready.
Oke, tarik nafas. Silakan sambil minum, santai. Mau minum sambil minum, sambil ya. Butuh waktu buat minum, pasti capek. Silakan, santai. Silakan. Oke, jadi kawan-kawan itu gambaran sedikit tentang bagaimana capoeira bisa dilakukan dengan alat musik dan dengan orang-orang. Nah itu tuh bayangkan kalau permainannya itu disertai seluruh alat musik dan lingkaran orang yang banyak, itu akan lebih seru. Dengan clapping, dengan nyanyi, ramai banget. Apalagi di mall ya. Wah, kita sering banget di mall. Nanti tentang event-event kita akan coba jelasin ya. bakalan sesi khususnya nanti. Kemudian apa itu capek ya lihat aja. Gampang. Meskipun yang penting bahagia bang. Gimana caranya olahraga walaupun capek tapi menyenangkan. Nah, ini menyenangkan. Betul banget. Memang capek, mana ada sih yang nggak capek ya? Jalan kaki juga capek kalau kita bikin. Capek, kadang motornya juga capek. Iya betul. Capek macet. Capek dari parkir. Betul. Tapi balik lagi, kalau kawan-kawan memang tipe orang yang senang bergerak atau mungkin belum senang tapi tertarik untuk bergerak, bagaimana cara bergerak tapi dengan cara yang menyenangkan? Salah satunya Pak. Gimana caranya biar bergerak kalau sendirian kayaknya kurang motivasi. Bergerak bareng tim. Makanya butuh satu komunitas, butuh satu kelas yang mengakomodir kepentingan orang secara bersama. Jadi saling motivasi jadinya, saling mendorong, saling push jadinya. Sekarang setelah ini akan ada satu lagi solo. Oke. Nah, solo ini apa sih? Bukan kota ya? Aduh, bukan kota beda. Jadi tiap orang, tiap individu akan bergerak sendirian. Tujuannya adalah menunjukkan apa aja yang dia punya. Nah, seperti show. Karena capoeira sendiri memang bisa berpertunjukan. Kami sering pertunjukan ya, banyak di event-event yang besar seperti ya, kita tahun baru, kita suka ngisi acara di resort. Betul. Kita suka kalau di mall sering banget. Di mall, Tiga Pascal, mall BEC. Wah, mall di Bandung mah banyak. Jakarta juga ya. Jadi banyak lah. Yang ulang tahun, kita penting saya pernah ngisi. Nikahan pernah ngisi. Benar, pembukaan PVJ juga. PVJ, aduh. Jadi ya banyak lah nanti ya. Kita sambil tunggu kawan-kawan di sini nafasnya kembali normal. Kita siap-siap untuk solo ya. Jadi ini bukan untuk menunjukin seberapa jago seseorang, tapi lebih pikirannya, pemahamannya udah sejauh mana mengolah apa yang masing-masing punya gitu ya. Kalau kawan-kawan pengen lihat yang akrobatik, pengen lihat yang aneh-aneh, nanti lihat kita di tempat yang space-nya enak, yang kondusif, jadi bisa aman untuk bergerak. Kalau area seperti ini, saya sendiri melarang murid-murid saya untuk bergerak ekstrim, berbahaya. Ini mereka sebetulnya bisa, gitu ya. Nanti kalau pengen tahu, join ya. Ya. Oke, silakan ya, saya akan pandu pakai aja deh. Kalian solo, bebas, mau berapa lama, hati-hati uangnya. Siapa dulu? Ini ngalami nggak? Tidak. Hati-hati ya. Siap ya, kita solo ya.
Dengar ya. Bagus. Nah, sip. Nah, sip. Bagus. Silakan. Bagus. Kunci yang kemarin tuh, yang dari berdiri, ingat? Oh. Nah, bisa. Coba yang dari berdiri ya. Woi, mantap. Nah, sip, udah. Top lagi. Yang dari berdiri, nah, gitu. Kuat. Nah, itu. Bagus. Bagus. Yang dari depan dada itu. Bagus. Iya. Nah, bagus. Ayo, Anita. Bagus. Iya, bagus. Kita udah. Ayo sini. Nah, mungkin segitu aja ya keseruan Gitu dulu kita aja, kali Bang. ini ya. Mohon maaf kalau kurang bisa menghibur karena keterbatasan tempat, keterbatasan sumber daya manusia, Betul. keterbatasan waktu. Mungkin di kesempatan lain kita bisa ketemu dan bisa lebih mengeksplor bagaimana sih capoeira sebenarnya ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton. Terima kasih buat semuanya. Setelah ini masih ada sesi lagi, kita bakal menceritakan lagi nih Bang. Kan tadi sudah ngomongin soal perform ya. Betul. Dan masih banyak lagi perform yang kita tampilin juga nih. Nah, sesi setelah ini kita bakal menjelaskan oleh teman saya yang tadi baru gerak. Akan jelasin lagi soal kita yang di mall-mall di Bandung juga nih Bang. Dan bagi tempat lagi tentang acara mereka ada apa aja. Jadi Tentang dari event, kemana-mana. Tentang event bener Bang. event tentang prestasi, Betul. tentang apa aja yang pernah kita lakukan selama ini, Betul. Tentang sekre juga Tentang Bang. Kita punya sekre sebenarnya. tentang orang-orang sudah Orang-orang. ngapain tadi. Betul. Oke. Buat teman-teman nih yang masih kepo soal capoeira, langsung daftar di bit.ly/join-kesibit atau langsung tanya lagi saat ada sesi tanya jawab nanti dan stay tune. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.